Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Azalia Hasanah. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Krisis Utang Sri Lanka dalam Kerjasama Pembangunan Proyek Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok. Pertama-tama saya akan memulai dari latar belakang. Hubungan bilateral antara Sri Lanka dan Tiongkok telah terjalin sejak kemerdekaan Sri Lanka, dan pada perjalanannya kedua negara ini sering mengadakan kerjasama terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, salah satunya yaitu Pelabuhan Hambantota. Proyek yang diinisiasi oleh Sri Lanka dan dibiayai oleh Tiongkok melalui China Merchant Port Holding Company Limited atau CMPort ini dilaksanakan dalam 3 fase. Fase pertama tahun 2008 sampai 2010, fase kedua 2012 sampai 2015, dan fase ketiga yang seharusnya dimulai pada tahun 2018 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2021, akan tetapi sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Kerjasama ini diadakan karena posisi Hambantota yang sangat strategis dan sehingga diperkirakan bahwa akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Bagi Sri Lanka sendiri, pelabuhan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan posisi geostrategis Sri Lanka yang hanya berjarak 10 mil laut dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa dan Asia, yaitu terusan Suez dan Selat Malaka. Lalu, untuk meringankan beban Pelabuhan Colombo yang merupakan pelabuhan tersibuk ke-24 di dunia. Dengan ini, Pelabuhan Hambantota akan dijadikan sebagai pelabuhan transit. Lalu yang ketiga, menjadikan Sri Lanka sebagai pusat dagang dan logistik. Di sisi lain, bagi Tiongkok, proyek ini sejalan dengan Jalur Sutra dan Belt and Road Initiative atau BRI-nya. Lalu, dengan adanya pelabuhan ini, Tiongkok akan mampu melindungi keamanan energinya. Tetapi pada tahun 2010, sampai pada tahun 2010 pelabuhan ini pun masih sepi, sehingga Sri Lanka memutuskan untuk mengupgrade pelabuhan tersebut. Solusinya bagi mereka yaitu dengan melakukan pinjaman kepada Tiongkok lagi sebesar 307 juta agar pelabuhan ini semakin ramai. Nah, akan tetapi terjadi anomali di sini, di mana posisi Pelabuhan Hambantota yang sangat strategis ini dan bahkan telah menggunakan pinjaman tambahan untuk mengupgrade-nya, tetapi hanya sedikit kapal yang bersandar. Bahkan menurut laporan tahunan Menteri Keuangan Sri Lanka, pada tahun 2012 hanya ada 34 kapal yang berlabuh di Hambantota, sementara di Colombo angkanya berbanding terbalik, yaitu 3.667 kapal. Dan juga menurut Departemen Sensus dan Statistik Sri Lanka pada tahun 2017, Pelabuhan Hambantota merupakan satu-satunya pelabuhan yang mengalami penurunan persentase pertumbuhan jumlah kunjungan kapal tahunan dan penurunan performa dalam kemampuan penanganan jumlah kargo. Hal ini mengakibatkan Hambantota mengalami defisit yang sangat besar. Kondisi keuangan Sri Lanka semakin buruk karena Tiongkok menaikkan bunga dan mengenakan bunga yang sangat tinggi, yaitu 6,3%. Hal ini mengakibatkan Sri Lanka kesulitan membayar utang karena rasio utangnya terhadap GDP sudah mencapai 77,6%. Nah, hal ini membawa Sri Lanka ke dalam situasi krisis utang, yaitu situasi di mana suatu negara tidak mampu membayar bunga ataupun utang pokoknya. Nah, kerjasama yang dinilai strategis ini ternyata justru menguntungkan salah satu pihak. Dan dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab adalah mengapa Sri Lanka mengalami krisis utang dalam kerjasama Pelabuhan Hambantota. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penyebab krisis utang Sri Lanka akibat proyek kerjasama pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok. Lalu manfaatnya ada 2. Yang pertama secara akademis sebagai sumbangsih dalam perkembangan studi ilmu HI dan menambah pemahaman. Lalu yang kedua secara praksis menambah referensi bacaan di pustaka HI UNAN yang masih minim akan kajian ekonomi politik global atau EPG. Nah, terdapat 5 referensi yang dijadikan acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu How Sri Lanka Walked into a Debt Trap and the Way Out oleh Ashok K. Behuria, yang membimbing penulis dalam melihat situasi Sri Lanka dan hal-hal yang dilaluinya sebelum terjadi krisis utang. Artikel ini menemukan bahwa Sri Lanka cenderung mengandalkan bantuan Tiongkok sebagai solusi jangka pendek dan menengah untuk pembangunan pasca konflik dengan janji pemulihan ekonomi. Lalu yang kedua, an investigation of the relationship of external public debt
with budget deficit, current account deficit, and exchange rate depreciation in debt trap and non-debt trap countries oleh Nur Alam dan Fauzia Taib. Peneliti tersebut menemukan bahwa tingginya utang publik adalah kutukan bagi negara dan persoalan peningkatan beban utang luar negeri di Asia Selatan mengakibatkan peningkatan rasio utang terhadap GDP, dan utang ini merupakan salah satu alternatif penting untuk menutupi defisit anggaran. Lalu yang ketiga, Macroeconomic Impact of Public Debt and Foreign Aid in Sri Lanka oleh Biswajit Maitra, yang menemukan bahwa utang publik dan bantuan luar negeri di Sri Lanka itu ternyata gagal dalam meningkatkan pendapatan dan justru meningkatkan tingkat harga dan suku bunga. Lalu yang keempat, China's Belt and Road Initiative atau BRI and Sri Lanka oleh Janaka Wijayasiri dan Nuwanti Senaratne, yang menemukan bahwa BRI itu ternyata membawa keuntungan dan kerugian bagi Sri Lanka, dan kerugiannya itu yaitu meningkatkan beban utang, minimnya transparansi di antara masyarakat dan pemerintah, lalu juga terjadinya banyak korupsi di kalangan elit pemerintah. Lalu yang kelima, What Money Can Buy, The Security Externalities of Chinese Economic Statecraft in Post-War Sri Lanka oleh Darren J. Lim dan Rohan Mukherjee, yang menemukan bahwa bantuan luar negeri itu seringkali diikuti oleh patronase dan korupsi di kalangan penguasa, dan terdapat 4 sumber kekuatan Tiongkok di Sri Lanka, yakni beban utang, kegagalan proyek, minimnya keterbukaan informasi kepada publik, serta maraknya korupsi. Nah, dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan kerangka konsep bantuan luar negeri dan krisis utang. Yang pertama, bantuan luar negeri oleh Zera Lenggor, yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri ini adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Zera Lenggor menyebutkan bahwa ada 3 bentuk bantuan luar negeri Tiongkok. Yang pertama hibah, lalu pinjaman tanpa bunga, dan pinjaman lunak. Nah, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok kepada Sri Lanka dalam proyek pelabuhan ini merupakan pinjaman lunak, yaitu proyek infrastruktur berskala menengah dan besar untuk meraih keuntungan sosial ekonomi. Lalu berangkat dari hasil temuan tersebut, penulis akan lanjut menganalisis menggunakan konsep krisis utang oleh Theodore H. Kohn, yang mana ia mengatakan bahwa krisis utang itu terjadi ketika negara debitur tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar bunga dan atau utang pokoknya. Penyebabnya ada 2, yaitu yang pertama, tindakan tak bertanggung jawab kreditur atau si pemberi pinjaman. Dalam hal ini artinya si pemberi pinjaman memberikan pinjaman secara agresif tanpa melihat kelayakan kredit. Lalu juga pengenaan bunga yang sangat rendah sehingga debitur ini keenakan untuk meminjam uang lagi dan lagi. Mereka tidak memiliki sinyal untuk kapan mereka harus berhenti meminjam. Akibatnya mereka semakin dependen terhadap utang dari si kreditur itu. Lalu ketika mereka semakin sudah dependen, si kreditur meningkatkan suku bunga. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya krisis utang bagi debitur. Lalu yang kedua, tindakan tak bertanggung jawab debitur. Ia mengatakan bahwa politik domestik si debitur ini sangat berpengaruh besar dalam hal ini, yang mana utang atau bantuan luar negeri itu harusnya dialihkan ke dalam investasi yang produktif, tetapi pada prakteknya justru banyak yang mengalokasikannya untuk impor barang mewah, untuk dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa negara berkembang yang mampu melakukan perbaikan kebijakan, tetapi banyak juga yang tidak mampu. Lalu penguasa atau pemimpin yang memiliki niat baik untuk mengubahnya terkadang tidak memiliki kapasitas publik untuk mewujudkannya, kapasitas politik untuk mewujudkannya. Nah, berikut operasionalisasi konsep yang digunakan penulis dalam menganalisis. Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Batasnya tahun 2008 sampai 2016. Lalu unit analisisnya berada pada Sri Lanka dan unit eksplanasinya proyek pelabuhan Hambantota, dan level analisisnya berada pada level negara. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yaitu jurnal, artikel,
berita dan lain sebagainya. Lalu teknik analisis data terbagi menjadi 3. Yang pertama reduksi data, yaitu mengkategorisasi dan mengorganisasi data berdasarkan kata kunci yang relevan. Lalu yang kedua penyajian data, yang mana di sini akan ditarik hubungan data yang telah direduksi dan dianalisis, kemudian dikaitkan dengan kerangka teori bantuan luar negeri dan krisis hutang. Lalu yang terakhir verifikasi, yaitu verifikasi hasil temuan yang didapatkan dan menarik generalisasi tindakan kreditur dan debitur yang menjadi penyebab terjadinya krisis hutang. Selanjutnya sistematika penulisan dibagi ke dalam 5 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua hubungan ekonomi politik Sri Lanka Tiongkok, bab ketiga proyek kerjasama pembangunan pelabuhan Hambantota, bab 4 krisis hutang Sri Lanka dalam proyek kerjasama pembangunan pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok, dan bab kelima kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.